Tinggal kita pindahkan saldonya nih. Yang ada di buku besar. Di sini nih. Ke neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi lihat aja di situ. Dari mulai kas nih. Di debit 36884. Ya, pindahin sini. 36884. Jadi bisa di copy doang nih. Kalau misalkan dua layar kayak gini tinggal di copy aja. Copy, pindahin ke sisi debit. Terus next. Setelah itu ada piutang. Piutang karena tidak di jurnal penyesuaian berarti saldonya tetap sama nih. 34 246, copy lagi masukin sini. Selanjutnya terus pindahin aja nih, tinggal copy, copas-copas aja lebih cepat. Persediaan barang dagangan. Nih, setelah masuk jurnal penyesuaian terjadi perubahan saldo. Tadinya 99120 jadi 75854. Ya wes, copy. Copy. Yes, tuh. Asuransi dibayar di muka 2 juta. Mouse-nya kok error. Kok mouse-nya error? Pakai mouse. Asuransi dibayar di muka 2 juta, copy ke sini. Di debit. Berikutnya lagi perlengkapan toko. Perlengkapan toko di debit. Saldonya di debit 840, pindah ke sini. Peralatan toko di debit 4 juta, tinggal pindahkan sini. Oh. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit 17, nih ada perubahan kan dari jurnal penyesuaian. Kita copy, simpan di sisi kredit. Utang dagang atau utang usaha nih. Masih sama, 4.080. Pindahin sini. Berikutnya lagi. Modal. Modal di kredit karena tidak ada perubahan. Pindah ke sisi kredit. Rive 20 juta. Pindahin lagi 20 juta. Sisi debit. Penjualan, akun penjualan di sini 654 di kredit. Nah, retur penjualan dan pengurangan harga di debit. Pindahin. Ini kalau pakai aplikasinya memang dia sudah menghitung otomatis. Tapi karena kita belajarnya pakai manual ya, apa kita yang penting tahu prosesnya. Potongan penjualan di debit, oke. Pembelian di debit. Pembelian di debit. Retur pembelian dan pengurangan harga. Kredit 2 juta, pindah lagi. Nah. Potongan pembelian 500.000 di kredit. Nah, baru masuk potongan pembelian udah masuk di beban-beban. Beban angkut pembelian di debit. Nah, semua beban debit. Beban angkut penjualan pindah juga. Beban gaji bagian penjualan ada tuh dari penyesuaian terjadi perubahan.
terjadi penambahan. Pindahin. Beban iklan masih sama. Beban iklan pindah ke sini. Beban penjualan rupa-rupa. Beban penjualan rupa-rupa. Beban gaji bagian kantor. Masuk juga. Berikutnya beban sewa. Beban sewa. Debit. Beban administrasi rupa-rupa. Nah, masih ada kan? Sisanya masih yang ada penambahan dari jurnal penyesuaian kemarin tuh. Piutang bunga. Ya udah kita tulis di sini piutang bunga yang belum ada. Piutang bunga 80.000. Oke, terus pendapatan bunga. Pendapatan bunga di kredit 80.000. Pindahin lagi. Ada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya belakangan aja kali ya. Di bawah aja. Beban asuransi. Bolehlah masukin aja nggak apa-apa lah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya 23 di debit 23.266. Terus ada beban asuransi. Beban asuransi di debit 1 juta. Selanjutnya lagi beban perlengkapan toko. Beban debit 1480. Nah, lanjut lagi. Wah, kurang. Tambahin dulu. Nah, ini kan masih kurang, tinggal ditambahin lagi. Oke. Di atas. Nah, beban perlengkapan toko udah, beban penyusutan peralatan toko 7088 di debit. 7088 di debit. Ada lagi di bawahnya utang gaji. Utang gaji di kredit 432. Next. Udah. Nah. Belum deh jumlahnya ya. Lupa. Nah, ini kita jumlahkan. Berapakah jumlahnya? Nah, kita jumlahkan debit dan kreditnya ini. Apakah sudah sesuai atau belum? Biar ngepas. Biar dipandang. Nah, oke, kita hitung dulu.
berapa saldonya. Dihitung sisi debit, sisi kreditnya. Loh, kan kalkulatornya kok hilang? 36884, 36884 tambah 34, 246 tambah 75, 854 tambah 2000 tambah 840 tambah 43, 440 tambah 20.000 tambah 12, 080 tambah 4424 tambah 434, 952 tambah 600.000 tambah 480.000 tambah 62.000 tambah 16.400 tambah 2240 tambah 24.352 tambah 21.520 tambah 1.320 tambah 80.000 tambah 23, 266 tambah 1 juta tambah 1.480 tambah 7088 6546. Bentar. Yang salah. Ini ada. Nah. Bentar. Ini salah nih, saya salah di sini. Di ikhtisar laba ruginya. Harusnya ini kan debit dan kredit, masukin debit dan kreditnya. Bukan saldo akhirnya. Kayak seimbang. Berarti 99.120. Nah, ini di kreditnya ada juga nih, 75.854. Nah, ini lupa. Kalau yang ikhtisar laba rugi dilihat dari debit kreditnya ya, bukan dari saldonya. Nah, pasti jadi nggak seimbang nanti. Ini kan menutup si persediaan barang dagang kemarin kan. Nah, ini sudah masuk ke si persediaan. Jadi kalau ikhtisar laba rugi, masukkan dua-duanya, debitnya dimasukkan, kreditnya juga dimasukkan. Jadi kalau begitu tambah 99.120 dikurangi 23, 266. 902.400.000 saldo jumlahnya nih. 902.400.000. Nah, ini saldo debitnya. Saldo kreditnya, kita coba hitung lagi. Kita lihat dari saldo kreditnya. Kita hitung 17.168 tambah 80, 40 tambah 143, 416 tambah lagi 654, 910 ditambah lagi 2000 tambah lagi 500.000
tambah 80.000 tambah 75.854 tambah 432 902 400.000. Nah, benar. Sama, seimbang. Adik, Ya, tadi sebelum diganti jadi sisa laba ruginya debit kreditnya diubah, tetap seimbang. Jadi nggak apa-apa atau gimana? bisa juga sebetulnya. Boleh sih. Kalau yang di setelah saldo berapa saldonya? Kalau misalkan nggak digabungin? Kalau nggak digabungin jadinya 826.546. Yang tadi ya 856. Saya catat sini ya. Keterangan. Sama aja sih. Bisa juga. Oh, jadi boleh dua-duanya ya, Pak? Boleh. Jumlah 2 berarti ya. Kan ada 2 nih. Kalau ini kita catat dulu. Soalnya kan itu hanya menutup si si persediaan barang dagang kemarin itu kan. Bolehlah, masukin saja di sini. Jumlah saldo akhir besar laba rugi. Berapa? 8? 826 826 546. 546. Nah, oke. Apa sih, sama aja sebenarnya. Kan tetap seimbang juga kan sebetulnya ya. Kanan kirinya. Iya, Pak. Oke. Bisa juga. Soalnya kan itu nanti kosong juga ujung-ujungnya. Yang penting seimbang. Kita sudah menemukan si daftar saldo setelah penyesuaian. Jadi ada perubahan kan? Karena tadi di jurnal penyesuaian ada yang beberapa akun yang disesuaikan, nah saldonya jadi berubah. Nah, ini menjadi dasar dari nanti kita buat laporan keuangan. Ini hanya memindahkan saja ya dari buku besar ini ke sini, daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, tahap berikutnya baru kita akan menyusun yang namanya laporan keuangan. Setelah dipindah, ini jadi data untuk menyusun laporan keuangan. Neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ntar saya copy dulu biar bisa kanan kiri. Biar bisa dilihat. Nah, ini ya. Saldonya di sini. Nah, ini laporan keuangannya. Kita akan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 4. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, sama laporan arus kas. Semoga selesai. Kalau tidak selesai ya sudah, dilanjut nanti lagi. Ini ya data yang kanan. Ini daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, yang kiri ini saya buat laporan keuangan. Nah, di sini. Nah, ada sedikit yang berbeda ketika menyusun laporan laba rugi. Kalau waktu itu perusahaan jasa, ya kan konsepnya sama, intinya sama. Laporan laba rugi ini hanya menghitung pendapatan usaha, ya pendapatan dan beban.
Nanti dihitung pendapatan dikurangi beban. Nah, itulah jadi laba usaha dan sebagainya. Kalau yang perusahaan jasa kan seperti itu, tinggal hitung aja pendapatan berapa dikurangi beban berapa. Nah, kalau di perusahaan dagang konsepnya sama, cuman ada beberapa akun yang perlu dihitung dulu. Sebagai itu mungkin sebagai nanti jadi labanya juga. Nah, ada yang disebut harga pokok penjualan atau yang disingkat HPP. Makanya dilihat di situ di laporan laba ruginya nih, di laporan keuangan yang untuk kita buat laba ruginya, ini ada harga pokok penjualan nih, HPP atau singkatannya itu HPP, harga pokok penjualan. Nah, ini kalau kemarin yang IPS kan udah mulai TO-TO nih. Ada menghitung cara hitung HPP. Nah, ini berarti materinya udah saya sampaikan hari ini. Jadi nanti buat minggu depan ujian LUS kalau ketemu ada ini bisa diisi, bisa dijawab berarti. Baru belajar. Nah, ada beberapa hal yang perlu dihitung dulu di laporan laba rugi khususnya untuk perusahaan dagang. Yang pertama, tadi HPP. HPP itu apa sih? Jadi, kan kegiatan utama perusahaan dagang ini, dia kan membeli barang dan menjualnya lagi tanpa mengubah bentuk. Nah, ada akun-akun penjualan, berarti kan ketika kita melakukan kegiatan tersebut, ada penjualan, ada pembelian, ada retur, retur pembelian, retur penjualan, kan ada beban angkut penjualan, beban angkut pembelian, ada lagi potongan pembelian lah dan potongan penjualan. Nah, itu yang perlu dihitung dulu. Kenapa? Karena untuk menghitung harga pokok penjualan itu sendiri, ya, atau istilahnya bahasa sehari-harinya itu harga beli. Harga beli dari barang-barang yang dijual selama periode akuntansi. Nah, manfaatnya itu menghitung harga pokok penjualan ini untuk apa sih perusahaan dagang? Untuk mengetahui atau menentukan harga jual barang tersebut berapa. Istilahnya, jadi tahu nih kita jualan harga jualnya berapa. Jadi nggak cuma asal nembak harga. Jadi itu sebagai dasar untuk menentukan harga jual. Terus juga untuk mengetahui laba perusahaan seperti misalkan itu periode Desember ya, berarti di bulan Desember tuh. Terus juga untuk mempertahankan kelangsungan usaha juga, jadi ketahuan nih dengan menggunakan yang namanya harga pokok penjualan. Nah, gimana cara perhitungannya? Seperti ini. Jadi di situ ada itu saya sengaja kasih bintang-bintang, maksudnya ini nanti angkanya ditulis di sini biar nggak terlalu campur aduk ya, biar ini mempermudah aja. Jadi bikin kolom saya ada bintang-bintang di sini, maksudnya nanti angkanya masukin di sini aja, tinggal diubah jadi angka. Nah, di laporan laba rugi, kalau yang tadi saya bilang di perusahaan jasa itu kita langsung hitung aja semua bentuk pendapatan, mau pendapatan jasa, pendapatan apapun itu, dihitung, dijumlahkan, beban juga sama dihitung, dijumlahkan, nanti dikurangi pendapatan, kurangi beban, ketemulah laba. Nah, tapi kalau di perusahaan dagang tidak bisa. Kita harus menghitung dulu yang namanya, ada yang namanya dari sisi, ada namanya penjualan bersih. Kan pendapatan si perusahaan dagang ini dari penjualan. Ya kan kita jual barang nih. Berarti kita hitung dulu nih berapa penjualan bersihnya. Nah, di sini saya kasih ada nah, saya kasih highlight aja nih warna kuning ya. Nah, kita akan menghitung yang pertama penjualan bersihnya dulu berapa. Penjualan bersih ini kan sebagai pendapatan si perusahaan dagang. Berarti jumlah total penjualan di bulan itu, di periode itu berapa banyak. Lihat di daftar saldonya tadi. Nih, daftar saldo setelah penyesuaian ini. Lihat akun penjualan berapa banyak di sini nih. Nih, penjualan.
Penjualan di sini angkanya ini nih. Berarti tinggal ganti dengan angka di sini. 654.910.000. Nah, selama bulan Desember berarti si perusahaan tuh berhasil menjual barang senilai ya dengan nilai 654.910.000. Nah, tapi itu bukan penjualan bersih. Masih ada yang harus dipotong atau dikurangi. Dengan apa? Dengan namanya ada retur penjualan. Nah, ketika kita jual, kemarin kan udah jelasin tuh, mungkin ada aja barang yang rusak atau tidak sesuai pesanan. Akhirnya harus dikembalikan. Nah, itu tidak dihitung sebagai penjualan karena kan nggak jadi terjual, kan dikembalikan. Nah, berarti si total seluruh penjualannya dikurangi dulu retur penjualannya berapa banyak. Nah, di sini ada nih retur penjualan dan pengurangan harganya 12.080.000. Berarti kita pindahkan ke sini. Nah, dikurangi retur. Setelah dikurangi retur, ingat lagi, ada yang namanya potongan penjualan. Potongan penjualan itu kan, kalau misalkan ada yang beli dalam jumlah yang banyak, oke, kita kasih diskon, kasih potongan harga. Nah, itu juga dikurangi dulu. Lihat, di sini, di neraca saldonya nih. Ada potongan penjualan senilai 4.424. Nah, kita kasih potongan penjualan ini selama 1 bulan kepada si pembeli. Di tengah-tengah. Nah, jadi si penjualan, si total penjualan, atau istilahnya itu penjualan kotor, seluruh total omset penjualan, nah dikurangi dulu tuh. Dikurangi retur penjualan, dan pengurangan harga sama potongan penjualan. Nah, ini dijumlahkan nih. Ini jumlahin dulu. Berapa? 12 juta. Kasih tanda plus ya. Nah, ini dijumlahkan dulu. 12 juta 80.000 ditambah 4.424. Mana tadi kalkulatornya? 12.080 tambah 4424. Nah, totalnya 16.504. 16.504.000. Nah, ini dikurangi si penjualannya, dikurangi ini semua. Jadi penjualan bersihnya berapa nih? 654 dikurangi 654.910 dikurangi 16.504. Tuh, error. 654.910 dikurangi 16.504. 638.406. 638.406. Nah, ini penjualan bersihnya segini. Jadi dikurangi dulu. Retur dan potongan penjualan. Totalnya segini. Nah, ini dihitung menjadi penjualan bersih. Nah, kemarin tuh yang IPS, di soal TO ada nih. Ada data, kamu diminta menghitung berapakah penjualan bersihnya. Nah, berarti cuma hitung 3 akun ini. Akun penjualan, dikurangi retur, dikurangi potongan penjualan. Nah, itu bagaimana mencari penjualan bersih. Nah, setelah itu, setelah kita tahu penjualan bersih kita berapa banyak, berikutnya, nah kita masuk ke harga pokok penjualan ini, HPP ini. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan, ada akun-akun di situ yang harus dihitung.
untuk menjadi yang namanya harga pokok penjualan. Nih, di sini ada nih udah situ. Kasih warna apa ya? Highlight-nya biar beda, hijau nih, warna hijau ya, untuk menghitung harga pokok penjualan. Ingat, tadi dari pengertiannya, harga pokok penjualan itu untuk menentukan harga jual, untuk mengetahui efisiensi penjualan, dan sebagainya. Nah, berarti yang paling simpel untuk menghitung harga jual, berarti kan ketika kita beli, ketika kita jual kan ada barang yang bertambah dan berkurang. Ini waktu kita belajar menghitung stok barang. Barang masuk berapa, barang keluar berapa. Nah, ini dihitung nih. Tapi kalau yang waktu itu kita belajar ngitung stok barang itu kan hanya menghitung total yang kita beli dengan harga sekian, terus kita jual dengan harga sekian, dijumlah berapa selisihnya kan. Nah, dalam prakteknya, dalam perhitungan laporan keuangannya, seperti itu, tapi ada unsur-unsur lain yang dihitung juga. Ada akun-akun lain yang dihitung selain dari stok barang itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah yang dihitung stok barang awal. Stok awal. Persediaan barang dagangan itu berapa ketika sebelum periode berjalan. Ini tanggal 1 Desember. Nah, ini kan tanggal 31 Desember nih datanya. Berarti kita lihat stok barang ini di sebelum penyesuaian. Karena ini kan stok awal nih, tanggal 1 Desember di sini. Berarti kita lihat datanya yang tanggal 1 sebelum penyesuaian. Atau bisa dilihat dari buku besarnya bisa. Nih, persediaan barang dagangan sebelum penyesuaian itu segini. Berarti ini stok awal. Stok awalnya ini 99.120. Ini stok awal. Nah, selama periode berjalan dari tanggal 1 sampai 31 kan kita ada beli barang tuh. Ya entah itu ke pabriknya, ke distributor, ke produsennya. Nah, total pembelian kita berapa banyak? Nah, kita lihat lagi. Selama periode berjalan 3 sampai 31 Desember, pembelian kita berapa banyak? Lihat nih akun pembelian di sini. Ada akun pembelian 434. Tinggal pilih lagi sini. Nah, 434.952. Nah, kan kita beli barang nih, stok awalnya stok barang kita senilai 99.120. Tapi selama periode berjalan selama 1 bulan, kita ada melakukan pembelian senilai 434.952. Nah, ini juga sama. Ada yang namanya beban angkut pembelian. Ketika kita beli kan dikirim tuh barangnya tuh dengan ya mau FOB shipping lah, mau ada beberapa syaratnya kan, udah belajar tuh. Nah, ada beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian 600.000. Kita masukkan juga nih. Ada beban angkut pembelian. Nah, setelah itu kita jumlahkan dulu. Ini dijumlahkan dulu. Si pembelian ditambah nilai dari si beban angkut pembeliannya berapa banyak. Berarti 435.552. Nah, ini setelah dihitung. Setelah dijumlahkan ya, ditambah. Nih, ditambah. Terus, selain itu, ketika kita beli barang, juga kan kita juga ada retur pasti. Ada retur pembelian karena barang yang dibeli rusak atau tidak sesuai pesanan, kita balikin. Nah, itu juga dihitung retur pembeliannya berapa banyak. Di sini returnya 2 juta. Returnya 2 juta.
Nah, sama potongan pembeliannya berapa banyak? 500.000 ternyata. Kita dapat potongan. Nah, setelah itu dijumlah lagi. Dijumlahkan lagi. Berapa nih totalnya? Jadi 2.500.000. Nah, ini dikurangi menjadi pembelian bersih. Kalau tadi penjualan bersih, ini jadi pembelian bersih. Ada yang disebut pembelian bersih. Pembelian bersihnya, kasih highlight lagi beda warna. Biru ini. Nah, berarti untuk menghitung pembelian bersih ya tadi dari stok barang yang ada dihitung, lalu dilihat unsur-unsur pembelian. Nah, ini berarti totalnya adalah ini nih 43 ini kita beliin dulu ya. Dikurangi 2.500.000. Nah, ini jadi pembelian bersih. Hasilnya berarti 435 dikurangi 2.500. 435.552 dikurangi 2.500. 433.052. 433.052 juta. Nah, ini yang disebut dengan pembelian bersih. Nah, untuk menghitung penjualan bersih tadi kan ini. Untuk menghitung pembelian bersih, yang dihitung ini nih. Dari pembelian, beban angkut pembelian, retur, dan potongan pembeliannya. Barulah kita lihat barang yang tersedia untuk dijualnya berapa banyak nih. Berarti ditambah dari si persediaan awal dengan pembelian bersihnya berapa banyak. Tambah. Ini jadi barang yang tersedia untuk dijual. Berarti 433.052 tambah 99.120. 532 172. 172. Nah, ini jadi ketemulah angka barang yang tersedia untuk dijual. Jadi stok barangnya nambah nih. Segini nih, stok awal ditambah total pembelian bersih, jadi barang yang tersedia untuk dijual. Nah, berarti stok akhirnya berapa dong? Nah, tinggal dilihat. Si persediaan barang dagang akhirnya berapa? Nih, di sini hasilnya ini. Di data kita menemukan stok akhirnya 75 juta. Nah, 75.854.000 itu sebagai barang dagangan akhir. Nah, berarti kita sudah ketemu harga pokok penjualannya, tinggal kita hitung. 532 ini barang yang tersedia dijual dikurangi stok akhir. Nah, itu jadi harga pokok penjualannya. Berapa? 52 dikurangi 75.854. 456 318. Nah, ini ketemu angkanya. Harga pokok penjualannya 456
Ini selamat. Nah, barang yang tersedia. Harga pokok penjualannya jadi dari si barang yang tersedia dijual dikurangi stok akhirnya berapa. Nah, ini jadi harga pokok penjualan. Nah, ini nanti yang dibagi berapa unit barangnya. Nah, itu jadi harga jualnya tuh. Nah, untuk mencari laba kotor, berarti kita udah tahu nih keuntungan perusahaan berapa banyak dari sini. Nah, laba kotornya ini pakai highlight warna ungu. Nah, laba kotornya berarti tinggal menghitung nih. Si penjualan bersih ini dikurangi harga pokok penjualannya. Berapa tuh? 456.318. Dikurangi 38, 638, 406. Nah, 182 juta dikurangi 100. Nah, 182 juta 88.000. Nah, inilah laba kotornya. Baru laba kotor, belum dipotong bebannya. Nah, selesai kayaknya nih. Nggak selesai hari ini. Baru sampai sini aja, nggak apa-apa lah. Nanti selanjutnya, kita sampai jam 9, Deng, ya. Masih ada, Deng, berarti 10 menit lagi. Nanggung. Kirain sampai 8.50. Nah, ini jadi laba kotornya nih. Jadi untuk mencari laba kotornya, ya ini. Hitung dulu penjualan bersihnya, hitung dulu pembelian bersihnya, baru dicari harga pokok penjualannya, barulah untuk menghitung laba kotor, berarti si penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Seperti itu. Untuk menghitung pembelian bersih, ya di sini. Ini yang dihitung sebagai pembelian bersih di sini. Pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, sama potongan pembelian yang dihitung. Untuk menghitung barang yang tersedia untuk dijual, ya berarti stok awal ditambah pembelian bersih. Untuk menghitung harga pokok penjualan, dikurangi lagi si stok akhirnya berapa. Selanjutnya, nah ini. Labanya udah ketemu, tinggal dikurangi beban-beban. Ada beban usaha, sama beban di luar usaha. Untuk mengetahui laba bersihnya berapa. Nah, kita lihat lagi lah datanya di sini. Semua beban kita hitung. Kita jumlahkan dulu semua beban-beban yang ada. Mulai dari beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, beban gaji bagian penjualan, beban iklan, penjualan rupa-rupa, dan sebagainya. Di sini kita lihat nih data-data bebannya. Ini beban penjualan. Kok beban penjualan? Beban angkut penjualan. Oh, ini beban penjualan ada nggak di sini? Typo. Beban nggak ada. Beban usaha itu yang terlibat dengan usaha itu beban penjualan, beban angkut penjualan. Nah, beban-beban yang berhubungan dengan penjualan, Ding. Ini nggak usah nih. Membingungkan. Nah, beban angkut penjualan nih ada nih. Terus beban gaji bagian penjualan, beban iklan, beban perlengkapan toko, beban penyusutan perlengkapan toko,
sama beban penjualan rupa-rupa. Nah, ini kita pindahin dulu nih. Beban angkut penjualan di sini, beban gaji bagian penjualan sama beban iklan. Pindahkan dulu ke sini. 2, 3. Nah, terus beban perlengkapan toko, beban penyusutan perlengkapan toko sama rupa-rupa. Nah, ini rupa-rupa ini. Rupa-rupa dulu biar kalian. Ini yang termasuk ke dalam beban penjualan. Baru beban perlengkapan toko, baru beban penyusutan. Nah, di total berapa jumlah beban penjualannya yang berhubungan dengan penjualan? Oke. Dihitung nih semua nih. Pak, kayaknya penjualan rupa-rupanya yang 240. Yang mana? Itu, beban penjualan rupa-rupanya ketukar sama beban administrasi. Beban administrasi rupa-rupa. Salah ya? Oh iya ini. Iya. Ada nih penjualan rupa-rupa ya. Ketukar 2, 2, 4. Nah, ini. Nah, ini ya, 2240. Tambah. Nah, dijumlahlah berapa nih? 480 tambah 6 juta, 62 juta. Ini kalau di perusahaan dagang kan memang harus detail nih. Bebannya yang berhubungan dengan penjualan dihitung dulu. Nanti beban-beban yang tidak termasuk penjualan dihitung lagi. 7088 tambah 2240. 22 40. 89 688. Sini 89 688 juta. Nah, ini beban penjualan doang. Nah, beban administrasi dan umum. Berarti ini berhubungan dengan administrasi ya. Berarti ini push. Beban gaji bagian kantor. Beban gaji bagian kantor. Nah, ini. Beban sewa, beban asuransi. Kok beban asuransinya nggak ada? Beban rupa-rupa. Ini bagian kantor. Beban sewa. Beban gaji. Beban asuransinya mana? Oh ini nih ada nih 1 juta. Beban asuransi 1 juta. Beban administrasi rupa-rupa. Nah ini tadinya 1320. Copy. Paste. Ini jadi beban administrasi, jumlah beban administrasi. Hitung 21520. 21520 tambah 1000 tambah 1320. Total jumlah beban administrasi dan umumnya di sini 23840. Tinggal dijumlahkan kedua beban ini. Jumlah beban usahanya berapa nih? Jumlah beban usahanya di sini. Jadi jumlah beban usaha nah, hitung nih.
89, 238 40 tambah 89, 688. 113, 528 juta. Ini jumlah total bebannya. 13. Benar nggak sih? 1, 2, salah. Oh, ini belum dihitung 24 jutanya di atas itu ya. Tambah. Ini kelewat nih 24 nih. 23 840 tambah 24 352 48 192 deh ini misalnya. 48 192. Berarti 48192 ditambah 89 688 137 juta total bebannya. 880 137 juta 880. Nah, ini jumlah beban usahanya. Nah, berarti laba bersih usahanya tinggal dikurangi dari laba kotor dikurangi beban. Ini jadi laba bersih usaha. Warna biru. Nah. Berapakah angkanya? 182. Salah deh, dikurang. 182 088 dikurangi 137 880 44 208. 44 208. Warnanya gelap. Nah, ini jadi laba bersih usaha. Save. Nah, ini jadi laba kotor dikurangi beban. Nah, tinggal sisanya ini. Ada pendapatan dan beban di luar usaha. Dikit lagi ya. Dari pendapatan bunganya 80.000, berarti tinggal ditambah 80.000 di sini. Nah, jumlahin lagi. Nah, ini jadi laba bersih sebelum pajak. Kalau ada pajak ya berarti dikurang lagi. Di sini berarti jadi 44.208 ditambah 80.000. 44.288. 44.288. Dah. Selesai laporan laba ruginya. Jadi si perusahaan mendapatkan laba sejumlah 44.288.000. Itu. Nah, ini yang dihitung di laporan laba rugi perusahaan dagang. Rada banyak yang dihitung kan. Unsur-unsur atau akun-akun yang dihitungnya banyak. Termasuk di dalamnya ada menghitung harga pokok penjualan. Nah, begini caranya step by step-nya. Langkah-langkahnya seperti ini untuk mencari laba bersihnya si perusahaan dagang. Sisanya ya sudah, belum keburu kan, belum selesai ya sudah. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nggak tahu tuh nanti habis terus masih ada pelajaran atau enggak, kan kita nggak tahu. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada pelajaran ya berarti cukup sampai di sini materinya. Tapi kalau misalkan nanti setelah lulus masih ada pelajaran, ada jamnya, kita lanjutkan lagi. Intinya seperti ini. Pastikan minggu depan ya, lulus diselesaikan dulu PR tugasnya. Kalau yang hari ini nggak usah lah, karena kan belum selesai. Jadi nggak usah pembelajaran hari ini, nggak usah dikumpul. Tapi pastiin PR tugas sebelum-sebelumnya itu dikumpul. Nggak kumpul tidak lengkap, ya tidak boleh ikut lulus, nggak punya nilai nanti. Ya, nilai lulus untuk nilai rapor juga. Jadi pastikan kamu belajar.
Jangan cuma latihan ujian sekolah lah Pak. Jangan, itu nilai untuk semester terakhir kamu ini. Jadi pastiin kamu belajar dapat nilai juga bagus. Oke? Cukup lah ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau tidak ada ya berarti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Good Thank you, morning. Pak. Thank you, Iya, Pak. Pak. Bye.